Ya, atas kesempatannya kepada MC diucapkan banyak terima kasih. Percaya dirinya luar biasa, Masya Allah. Kita senang kalau melihat anak-anak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainat minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Hadirin jamaah salat tarawih dan isya Masjid Al-Fat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tiada hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat kesehatan, umur panjang, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada malam yang ke-7 ya. Ya, ke-7 jadi yang ke-7. Ini adalah anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Semoga amalan-amalan ibadah Ramadan kita 6 hari yang telah terlewatkan itu diterima sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa menjadi panutan, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewajiban kepada kita dengan kemudian diawali dengan menyeru kepada kita dengan sebuah panggilan yang mesra, panggilan dengan penuh hormat, dengan predikat keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu yaitu berpuasa. Puasa ini adalah ibadah yang istimewa, sehingga karena istimewanya juga ini ibadah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah menyeru untuk melaksanakan ibadah Ramadan itu bukan didahului dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Karena memang untuk melaksanakan ibadah yang kemudian dapat memberikan atau mendapatkan pahala yang luar biasa, ampunan, itu hanya dikerjakan dengan liimanan wahtisaban, yaitu dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah ibadah yang sekali lagi sangat istimewa. Asyamu li wa ana azazi bihi, kata Allah. Bahwa
puasa itu adalah untukku dan saya sendiri yang kemudian akan memberikan pahalanya, yang akan membalasnya. Ya. Berapa nominalnya, berapa jumlahnya, kuantitasnya kita tidak mengetahui. Itu juga adalah bagian daripada keistimewaan daripada ibadah puasa itu sendiri. Hadirin yang insyaallah dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendasari diterimanya ibadah itu adalah ibadah yang apabila didasari dengan keimanan. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini saya mencoba membahas tentang ciri-ciri daripada orang yang beriman. Dalam mukadimah tadi saya membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Dulu pada periode Madinah, dalam sebuah riwayat yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas, dulu itu banyak orang pada periode Madinah, banyak orang yang memproklamirkan dirinya sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Padahal Allah mengetahui bahwa dia berislam saat itu karena ada target-target yang sifatnya duniawi. Ada hal-hal yang kemudian ingin dia capai. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman, bahwa orang yang beriman dengan orang-orang munafik itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau ingin menginformasikan ini loh ciri khas daripada orang-orang yang beriman. Hadirin yang insyaallah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini memiliki ciri khas, memiliki ciri, tanda-tanda. Nah, terkadang tanda-tanda itu adalah menggambarkan identitas sesuatu itu dan sekaligus menggambarkan kualitas atas sesuatu itu. Begitu juga tentang keimanan. Misalnya sesuatu itu anggaplah seekor gajah. Gajah itu punya identitas, misalnya dikenal dengan gadingnya. Maka gadingnya itu adalah menjadi ciri daripada seekor gajah, salah satu ciri daripada seekor gajah dan sekaligus sebagai identitas kehormatan daripada seekor gajah. Begitu juga misalnya rusa. Rusa itu menjadi indah ketika dia ada tanduknya dan tanduk itu menjadi ciri dan kehormatan daripada kualitas daripada seekor rusa. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan bahwa keimanan itu juga memiliki tanda, memiliki ciri. Yang kemudian nanti ciri itu akan menggambarkan kualitas keimanan seseorang. Yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala itu akan bergetar hatinya. Kenapa demikian? Karena di dalam hidup ini Allah memberikan satu hati kepada manusia, di mana di dalam hati yang satu itu terhimpun beribu bahkan berjuta rasa, ya. Dan apa rasa atau apa yang kemudian porsi terbesar di dalam hati itu, yang menguasai hati itu, porsi terbesar di dalam hati atau yang mengisi hati itu, dan ketika disebut maka bergetarlah hati itu. Demikian. Nah, apabila porsi terbesar di dalam hati seseorang itu adalah misalnya harta, maka ketika harta itu disebut itu yang akan menggetarkan hatinya. Jika porsi terbesar di dalam hati seseorang itu adalah pangkat dan jabatan, maka itulah yang kemudian akan menggetarkan hatinya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, hatinya,
porsi terbesarnya akan diisi oleh kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika dia disebut oleh orang lain, maka hatinya tergetar. Dan bahkan ketika dia yang menyebut, orang lain juga akan merasakan getaran itu. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur gitu ya. Kemudian datanglah seorang kafir, Daksur namanya, itu langsung mencabut pedangnya, kemudian menghunuskan pedang, menodongkan di lehernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, siapa yang akan menolongmu? Maka dengan penuh keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah. Kata Allah itu yang kemudian menggetarkan hatinya dan menggetarkan hati Daksur, sehingga kemudian pedangnya itu terjatuh dari tangannya. Kemudian Rasulullah mengambil pedang itu dan kembali menodongkan kepada Daksur, siapa yang akan menolongmu? Daksur bilang, tidak ada kecuali engkau memaafkan saya Rasulullah. Itu kekuatan daripada keimanan seseorang, ya. Satu ciri orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan tergetar hatinya. Ketika dia mendapatkan amanah, misalnya kepemimpinan dan lain sebagainya, kemudian dia disumpah atas nama Allah, maka ketika dia mau melakukan sesuatu, teringat sumpahnya atas sebutan nama Allah Subhanahu wa taala, maka tergetar hatinya, ada rasa takut dan was-was dalam hatinya, sehingga kemudian dia akan senantiasa menjaga amanah yang dititipkan kepadanya. Kemudian yang kedua, ciri daripada orang-orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin teguh keimanannya, semakin kencang, semakin kuat keimanannya. Ya alhamdulillah, Ustadz Zul sebagai imam kita di Al-Fatih itu luar biasa. Bacaannya luar biasa, mahrajnya, tajwidnya sempurna. Kita nikmati. Dan kemudian itu sebagai ciri-ciri orang yang beriman, ketika dibacakan ayat-ayat itu bukan menggerutu kepanjangan, tetapi justru tergetar hatinya, semakin teguh keimanannya karena dibacakan oleh ayat-ayat tadi, mendengarkan ayat-ayat Allah tadi. Hadirin yang insyaallah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri daripada orang yang beriman itu adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia hanya menyerahkan segala hasil upayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu bukanlah fase pertama, tapi tawakal berserah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah fase setelah melewati doa dan ikhtiar, upaya. Di akhirnya maka hasilnya itu yang kemudian diserahkan kepada Allah. Ya. Tetapi harus didahului dengan ikhtiar, usaha, ya, pengetahuan, kemampuan yang profesional, dengan keilmuan yang mumpuni, dengan teknologi yang tercanggih, dengan segala upaya yang luar biasa, barulah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ujuk-ujuk langsung kemudian menyerahkan, terserah Allah. Tidak seperti itu orang beriman. Dia usaha dengan keras, lalu dia sandarkan semuanya kepada Allah. Dia tidak sandarkan kepada jenderal dan lain sebagainya. Kalau kita sandarkan kepada orang yang pangkatnya tinggi, ketika mereka tidak ada di sekitar kita, maka kita akan celaka. Ya, maka ketika kita sandarkan sesuatu kepada makhluk, maka kita siap-siap akan menjadi orang yang kecewa. Tetapi sandarannya orang-orang yang beriman itu adalah Allah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sandaran yang terkuat, yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ciri daripada orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang yang mendirikan sholat. Bukan sekedar melaksanakan, tapi mendirikan, menegakkan sholat, melaksanakan dengan penuh kehusuan, ya, dengan kualitas yang baik, dengan kuantitas yang baik, jumlah sholat maksudnya, selain sholat wajib ditambah lagi dengan sholat rawatib. Sholat rawatib itu berfungsi untuk mengisi kekosongan-kekosongan atau
kehilafan sesuatu yang kemudian kurang berkualitas di sholat fardunya. Ya, ada 12 rakaat sholat rawatib itu yang mengiringi sholat-sholat wajib atau sholat-sholat rawatib. Jadi nilai-nilai sholat itu yang kemudian bukan hanya dilaksanakan dalam sholat, tetapi nilai-nilainya itu mampu dibawa dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bernegara, dalam pekerjaan, kepemimpinan dan lain sebagainya. Nilai-nilai sholat itu yang kemudian dibawa. Apa itu nilai-nilai sholat? Satu, pasti di dalamnya ada kejujuran. Tidak mungkin sholat 4 rakaat, sholat zuhur, lalu kemudian kita mengurangi menjadi 3 rakaat. Kepatuhan, kalau misalnya ada imamnya yang salah, pemimpinnya salah, ditegur dengan cara yang baik, dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah, luar biasa. Jadi nilai-nilai ini yang kemudian kita gali lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kemudian orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya. Jadi harta bukan untuk kemudian diupayakan untuk kemudian memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi bagaimana kemudian dia memiliki keinginan yang kuat untuk berbagi kepada orang lain. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ciri orang yang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah semakin teguh keimanannya, dan kemudian dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kemudian senantiasa menegakkan, mendirikan daripada sholat, dan kemudian yang kelima adalah dia senantiasa menginfakkan sebagian hartanya. Hadirin yang insyaallah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan dan umur panjang kepada kita sekalian, sehingga kemudian kita dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadan sampai kemudian di akhirnya nanti, dan kemudian kita dasari semua ibadah itu, saum itu adalah dengan keimanan. Man shoma Ramadan li imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan li imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Semoga kita semua berada di dalamnya sebagai orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.